tasawuf menunjukkan bahwa para sufi dengan berbagai aliran yang dianutnya memiliki suatu konsepsi tentang jalan thariqat menuju Allah. Jalan ini dimulai dengan latihan-latihan rohania, lalu secara bertahap menempuh berbagai fase yang dikenal dengan maqamat dan ahwal, dan berakhir dengan mengenal makrifat kepada Allah. Maqamat dan ahwal dapat dikatakan sebagai rukun atau pondasi dalam tasawuf. Maqamat dan ahwal merupakan dua hal yang senantiasa diawali oleh orang yang menjalani tasawuf sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam yang berarti pangkat atau derajat. Menurut istilah ilmu tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain. Latihan spiritual serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Para sufi berbeda pendapat dalam jumlah atau banyaknya tingkatan maqamat agar bisa sampai kepada Tuhan. Meskipun para sufi berbeda pendapat mengenai maqamat tersebut, akan tetapi terdapat maqamat yang oleh para sufi disepakati. Jumlahnya ada 7. 7 maqamat tersebut yaitu taubat, wara', zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Pertama, taubat. Taubat diartikan sebagai berbalik dan kembali kepada Allah dari dosa seseorang untuk mencari pengampunannya. Makom taubat merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Hampir semua sufi sepakat bahwa taubat adalah makom pertama yang harus dilalui setiap salik. Taubat yang dimaksud oleh para sufi ialah memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tentunya dengan disertai melakukan amal kebajikan. Artinya adalah taubat yang sebenarnya. Bisa juga disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tidak akan membawa dosa lagi. Bagi kalangan sufi, untuk mencapai taubat yang sebenarnya ini terkadang tidak cukup dilakukan hanya dengan satu kali saja. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa seorang sufi sampai 70 kali taubat, kemudian baru ia mencapai tingkat taubat yang sebenarnya. Karena taubat yang sebenarnya bagi kalangan sufisme adalah lupa pada segala hal kecuali Tuhan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 3 syarat taubat. Pertama, penyesalan. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga, memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Kedua, waro'. Dalam tasawuf, kata waro' ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Waro' secara harfiah berarti menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Dalam pandangan sufi, waro' memiliki arti meninggalkan semua hal yang di dalamnya mengandung keraguan antara halal atau haram. Para ahli tasawuf membagi waro' menjadi 2, yaitu waro' lahiriah dan waro' batiniyah. Waro' lahiriah berarti meninggalkan segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sedangkan waro' batiniyah adalah tidak menempatkan atau mengisi hati kecuali dengan mengingat Allah. Zuhud. Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin pada sesuatu yang bersifat duniawi. Orang yang dikatakan zuhud adalah apabila ia mau mempersiapkan diri untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat, berpegang teguh pada agama dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Al-Junaid menyatakan bahwa zuhud adalah bersifat dermawan sehingga tidak ada yang membuatnya merasa serakah. Ibnu Athaillah sendiri membagi zuhud ke dalam 2 tahapan, yaitu zuhud lahir yang jelas dan zuhud batin yang samar. Zuhud lahir maka seseorang harus zuhud dari hal yang bersifat duniawi secara lahiriah, seperti makanan, pakaian, harta, dan lainnya. Sedangkan zuhud batin adalah orang harus zuhud pada sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, seperti syirik,
munafik, dengki, dan lainnya. Selanjutnya, fakir. Fakir memiliki definisi yang biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat atau tidak berkecukupan. Makom ini memiliki arti di mana seseorang tidak meminta atau mengharapkan pada Allah lebih dari apa yang ada bagi dirinya. Tidak meminta rezeki, melainkan hanya untuk menjalankan kewajiban. Kiai Ahmad Siddiq memberi pendapat bahwa tahap fakir memberikan dampak baik bagi sifat di dalam diri seseorang. Dengan kefakiran, seseorang memasuki tahap sadar akan kebutuhan dirinya pada Allah. Seseorang tidak memiliki sesuatu apapun untuk dibanggakan, melainkan semuanya merupakan pemberian Allah. Selanjutnya, sabar. Sabar adalah upaya seorang hamba untuk mencapai kebahagiaan. Al-Kalabadhi mengungkapkan, sabar sebagai harapan hamba mengenai kebahagiaan kepada Allah. Menurut Ibnu Athaillah, dalam maqam sabar, seseorang sufi akan selalu berusaha menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Di dalamnya termasuk sikap mengatur sesuatu yang telah diatur oleh Allah. Sabar sendiri terdapat beberapa macam. Sabar terhadap yang dilarang, sabar terhadap yang wajib, sabar terhadap ketetapan dan pengaturan Allah, dan sabar terhadap keinginan yang bertentangan kepada ketetapan Allah. Selanjutnya, tawakal. Tawakal berarti berserah diri. Menurut Al-Qushairi, tawakal tempatnya ada di dalam hati. Adapun gerak tubuh atau perbuatan tidaklah mudah mengubah tawakal yang terdapat di dalam hati. Sehingga timbul keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Al-Junaid menyatakan bahwa hakikat tawakal adalah merasa bahwa ada dan tidaknya sesuatu itu semata-mata karena Allah, dan karena Allah juga sesuatu menjadi ada. Inti dari sifat tawakal adalah melakukan setiap hal karena Allah. Hendaknya seseorang meninggalkan segala sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ridho. Syekh Zunun al-Misri berkata bahwa ridho adalah keadaan hati seseorang yang selalu merasa bahagia dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirinya. Sedangkan Ibnu Athaillah berpendapat, maqam ridho adalah sikap seseorang dalam menampik sikap ikut campur terhadap kehendak Allah. Pasalnya, orang yang ridho telah merasa cukup dengan pengaturan Allah untuknya. Maqam tahap ridho ini dianggap sebagai tingkatan yang sangat serius untuk dicapai dan dijalani. Seperti pendapat Ibnu Athaillah, menurut perspektif beliau, maqam ini adalah maqam yang paling tinggi dalam sistematika maqamat. Pengertian ahwal. Secara bahasa, ahwal atau hal memiliki arti kondisi atau keadaan. Dapat kita pahami bahwa ahwal ini merupakan keadaan mental, seperti perasaan senang, perasaan sedih, takut, dan sebagainya. Kemudian, dalam ilmu tasawuf, hal artinya perasaan yang menggerakkan dan mempengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama mengenai urutan dan juga macam dari ahwal. Al-Qushairi memberikan makna ahwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Macam-macam ahwal. Yang pertama ada al-muraqabah, yaitu rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah juga diartikan di kalangan para sufi sebagai mawas diri, yaitu meneliti dan merenung apakah tindak tanduk setiap harinya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah atau tidak. Dengan demikian, seorang hamba meyakini secara mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi seluruh aktivitas hambanya, baik lahir maupun batin, selama ia hidup. Seorang hamba tersebut juga senantiasa meneliti dengan cermat segala perbuatannya sehari-hari, apakah sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian, seseorang dalam keadaan ini akan selalu terdorong untuk memperbaiki segala perilakunya. Yang kedua ada al-khauf, yaitu rasa takut. Menurut Al-Qushairi, makna takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut kepada siksaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-khauf yaitu perasaan yang timbul karena banyak berbuat salah dan seringkali lalai kepada Allah.
Ketika seseorang merasa takut kepada Allah, ia akan selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bahkan, dia akan selalu takut apabila tidak melaksanakannya. Yang ketiga ada al-raja, yaitu harap. Raja memiliki makna yaitu seseorang hanya berharap atas segala kebutuhannya kepada Allah. Seseorang tersebut akan selalu diliputi sukacita kepada Allah dan akan selalu disibukkan oleh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Khubit berkata, raja terdiri atas 3 bentuk, yaitu orang yang mengerjakan perbuatan jahat dan bertaubat dan berharap mendapatkan ampunan, dan orang yang berdusta dan tidak mengulangi dosa seraya mengharapkan ampunan. Jadi raja bermakna harapan seorang sufi kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semua amal, taubat dan ampunannya diterima Allah Subhanahu wa taala. 4 ada asyauq, yaitu rindu. Kaum sufi menilai penting konsep rindu kepada Allah sebagai kekasih sejati manusia dan menjadi salah satu tanda kecintaan manusia kepadanya. Para sufi menjelaskan makna asyauq dalam karya mereka. Al-Qushairi mengatakan bahwa rindu adalah keguncangan hati untuk menemui yang dicintai, yaitu Allah. Cinta sangat bergantung pada rindu. Perasaan rindu bertemu dengan Allah merupakan wujud adanya cinta yang kuat kepada Allah, sehingga seorang sufi selalu berusaha untuk selalu bersama Allah dengan berbagai media ibadah. Oleh karena itu, para sufi merindukan akan adanya kematian yang menghalangi pertemuan antara dirinya dengan Allah. Yang kelima ada al-mahabbah. Mahabbah berasal dari kata hibah yang berarti benih yang jatuh ke bumi. Karena cinta adalah sumber kehidupan sebagaimana benih menjadi sumber tanaman. Menurut Al-Junaidi, cinta adalah kecenderungan hati, yakni hati cenderung kepada Tuhan dan apa-apa yang berhubungan dengannya tanpa usaha. Sedangkan Ali Al-Kattani memandang cinta sebagai menyukai kepada apa yang disenanginya dan apa-apa yang datang dari yang dikasihinya. Salah satu ayat yang menyebut mahabbah ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54, Quran Surat Ali Imran ayat 31, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Mahabbah mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama pada intinya mengandung 3 hal, yaitu mengerahkan ketaatan pada Allah dan membenci sikap melawan kepadanya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Kekasih, dan mengosongkan hati dari segala sesuatu. Yang kedua, ada pandangan hati, keagungan, pengetahuan, dan kekuasaannya. Itulah cinta orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang telah menemukan kebenaran serta pengetahuan sejati tentang Tuhan. Tingkatan yang ketiga adalah cintanya orang yang bersikap benar kepada Allah dan orang yang mengenal Allah dengan mata batinnya. Yang keenam ada tumakninah. Tumakninah secara literal berarti tenang dan tentram, tidak ada perasaan khawatir atau was-was. Tak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Tumakninah menurut Al-Sarraj adalah hal yang paling tinggi. Tumakninah bagi sang hamba berarti kuat akalnya, kuat imannya, dalam ilmunya, bersih ingatannya, dan kokoh realitasnya. Tumakninah ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah kaum awam. Mereka merasa tenang jika menyebut Allah. Yang kedua adalah kelompok khusus. Mereka tenang karena rela dengan ketetapan Allah, sabar dengan musibah yang Allah berikan, bertakwa, ikhlas, dan damai. Nah, yang kelompok terakhir adalah kelompok istimewa. Mereka mengetahui bahwa rahasia-rahasia yang ada pada mereka tidak akan mampu membuat tenang kepadanya, karena rasa agung dan segan yang hinggap di hati mereka. Menurut mereka, Allah tidak memiliki akhir yang mungkin dicapai. Makom musyahadah. Dari segi bahasa, musyahadah itu berasal dari rumpun kata syahidah yang punya arti bersaksi, menyaksikan. Di dalam bermusyahadah ini juga sangatlah dibutuhkan, sebab segala peristiwa atau kejadian itu yang pertama ditanyakan adalah adanya penyaksian atau saksi. Untuk penyaksian ini lebih tinggi tingkatannya dari yang kedua tadi.
Akan tetapi musyahadah di sini berarti penyaksian, yang berartikan bahwa suatu pandangan batin sebagai suatu penyaksian yang tidak diragukan lagi. Musyahadah dalam istilah sufi adalah keadaan hati atau batin hamba itu merasakan berhadapan dengan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibarat berada di hadapannya, tetapi bukanlah hakikatnya demikian, karena mustahil dan tidak akan terjadi Allah Ta'ala berada di hadapannya, karena Allah Ta'ala bukan masa yang mengambil ruang. Artinya hanya ia merasakan hampirnya ke Allah Ta'ala. Ingat dia dengan kebaikan syudud dauk, maka merasailah seolah-olah Allah Ta'ala itu berhadap-hadap dengannya. Ada 3 derajat musyahadah, yaitu musyahadah ma'rifat, musyahadah dengan mata kepala, dan musyahadah bersamaan. Selanjutnya yakin. Yakin sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmu al-yakin. Ilmu al-yakin itu keyakinan akan keberadaan Allah berdasar ilmu pengetahuan tentang sebab akibat atau melalui hukum kausalita, seperti keyakinan dari para ahli ilmu kalam. Misalnya, apa saja yang ada di alam semesta ini adalah sebagai akibat dari sebab yang telah ada sebelumnya. Sedangkan sebab yang telah ada sebelumnya itu, yang juga merupakan akibat dari sebab yang sebelumnya lagi. Sehingga sampai pada satu sebab yang tidak diakibatkan oleh suatu sebab, yang disebabkan penyebab pertama atau causa prima, dan itulah Tuhan. Yang kedua adalah ainul yakin. Ainul yakin adalah keyakinan yang dialami oleh orang yang telah melewati tahap pertama, yaitu ilmu yakin. Sehingga setiap kali dia melihat sesuatu kejadian tanpa melalui proses sebab akibat lagi, dia langsung meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu hakul yakin. Hakul yakin sendiri adalah keyakinan dimiliki oleh orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya, sehingga dia dapat merasakan wujud yang sejati itu hanyalah Allah, sedangkan lainnya hanyalah bukti dari wujud. Selanjutnya yaitu adalah uns. Uns itu artinya bersukacita dengan Allah. Bagi seorang hamba adalah tingkatan paripurna kesuciannya dan kejadian zikirnya, sehingga ia merasa cemas dan gelisah dengan segala sesuatu yang melupakannya untuk mengingat Allah. Maka pada saat itulah ia sangat bersukacita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang merasakan uns atau sukacita dengan Allah itu dibedakan menjadi 3 kondisi. Yang pertama, ada di antara mereka yang merasakan sukacita dengan berzikir, mengingat Allah, dan merasa gelisah di saat lalai, merasa senang di saat berbuat ketaatan, dan gelisah di saat berbuat dosa. Nah, yang kedua, seorang hamba yang merasa senang dengan Allah dan gelisah terhadap bisikan-bisikan hati, pikiran, dan segala sesuatu selain Allah yang akan menghalangi dan melupakannya untuk bermesraan dengannya. Nah, yang ketiga ini tidak melihat lagi sukacitanya karena ada kewibawanya, kedekatan, kemuliaan, dan mengagumkan disertai dengan sukacita. Sementara itu sukacita dengan Allah akan mengakibatkan ketenangan atau tumakninah. Dalam pandangan kaum sufi, sifat uns atau intim itu adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang luas sehingga ia dapat diterima oleh banyak orang. Islam itu menghalalkan kepada penganutnya mengejar kenikmatan duniawi asal dicapai dengan jalan yang baik dan suci. Namun ketika Islam mengalami masa keemasannya, perekonomian menjadi baik dan kaya, maka seketika itu mereka terlena dengan kehidupan tersebut dan gaya hidup pun berubah. Melihat fenomena ini, terdapat orang-orang yang masih konsisten menjalankan agamanya, lalu memberikan nasihat bahwa kehidupan dunia adalah membuat terlena dan mengedepankan akhlak terpuji. Maka pada abad kedua Hijriah muncullah istilah tasawuf, meskipun prakteknya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dalam penjelasannya, tasawuf berkembang dengan pesat sehingga memunculkan cabang-cabang tasawuf seperti tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf adalah jalan menuju pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbaiki akhlak, berbanyak ibadah, serta tidak menjadikan dunia dalam hatinya. Sehingga dengan jalan itu seorang hamba lebih dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya dan dalam segala segi kehidupannya. Terima kasih.